Halo semuanya, saya Leni Laila Husnia dengan NIM G002309 dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peritoneum. Jadi peritoneum sendiri itu adalah suatu lapisan yang dia itu tipis dan juga licin yang fungsinya itu untuk melapisi dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh visceranya. Terus untuk fungsi peritoneum sendiri, yaitu dia mencegah adanya gesekan antar organ viscera abdomen. Jadi untuk di dalam perut kita itu kan abdomen kita tuh banyak sekali organ-organ. Nah, agar saat kita bergerak atau beraktivitas itu dia tidak saling bertabrak atau bergesek satu sama lain, organ-organ itu dilindungi oleh yang namanya peritoneum. Untuk fungsi selanjutnya yaitu untuk menyimpan lemak, kemudian juga pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat untuk penggantung organ viscera. Nah, jadi buat tadi itu dia nggak asal nempel aja, itu seperti diset atau digantung dengan peritoneum ini. Untuk peritoneum sendiri itu dia ada dua, ada peritoneum parietal yang di warna ini, di garis ini. Kemudian ada juga peritoneum visceral. Bedanya, kalau peritoneum parietal ini dia itu melapisi dinding banyak bagian dalam dari dinding abdomen. Terus yang peritoneum visceral dia itu melapisi langsung permukaan organ viscera dari abdomen tadi, baik secara permukaan dari organ maupun seluruh permukaan organ. Jadi untuk yang di bagian permukaan organ itu dia disebut dengan organ retroperitoneal, sedangkan yang di seluruh permukaan organ itu disebut dengan organ interperitoneal. Nah, di sini ini ada organ-organ retroperitoneal yang dengan istilah mudahnya itu disebut dengan atau mudah menghafalnya itu urutannya itu ada Sepakar. Untuk S sendiri dia ada suprarenal gland. Kemudian yang A dia ada aorta. Untuk yang D dia ada duodenum. Nah, duodenum ini yang dimaksud ini dia adalah yang di bagian pars ascendens. Kemudian yang P itu ada pankreas. Yang U ada ureter sama yang ini. Terus Parker berarti C, yang C itu dia kolon, ya. Ada kolon, kemudian yang K dia ada kidney atau ginjal. Terus yang E dia ada esophagus. Kemudian yang R, nah R ini ada rektum. Nah, untuk organ yang intraperitoneal, yaitu dia ada gaster, terus ada juga duodenum pars superior, kemudian ada jejunum, ileum, appendix veriformis, colon transversum, colon sigmoida, cauda dari pankreas, lien, dan juga ada hepar. Terus untuk tadi yang udah aku jelasin, jadi retroperitoneal itu hanya organ yang permukaannya aja yang dilapisi peritoneum, sedangkan yang intraperitoneal itu seluruh permukaannya organ tersebut itu dilapisi oleh peritoneum. Itu perbedaannya. Kemudian untuk duplikator peritone, yaitu duplikator atau lipatan, dia itu membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral. Nah, pembentangan itu dia disebut dengan mesenteri. Mesenteri itu apa? Dia adalah alat yang digunakan untuk menggantung si peritone itu. Contoh dari mesenteri itu dia ada kolon,
intestinum tenue, dan juga ada appendix. Oke. Nah, ini adalah mesenterium. Mesenterium itu dia suatu lipatan ganda. Jadi bentuk dia itu seperti kipas yang itu loh, yang biasa dipakai di kondangan gitu lah. Seperti kipas. Lebih jelasnya kayak gitu. Kemudian dia menghubungkan dari jejunum dan ileum. Nah, dengan apa? Dengan dinding posterior abdomen. Mesenterium sendiri itu ada dua. Ada mesocolon transversum dan mesocolon sigmoideum. Nah, untuk yang mesocolon transversum, dia menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Sedangkan yang mesocolon sigmoideum, dia lipatan yang membentuk seperti huruf V. Sigmoideum itu di area ini. Terus yang mesocolon transversumnya, dia ada di sekitar area ini. Oke, dah. Omentum itu ada dua. Ada omentum maius dan juga omentum minus. Nah, ini yang omentum maius. Omentum maius itu dia berbentuk seperti korden atau tirai. Dia kayak ngelip gelombang-gelombang gitu. Terus untuk arteri dan vena yang berada di omentum maius itu, dia ada arteri vena gastroomentalis dextra dan juga arteri vena gastroomentalis sinistra. Untuk 4 struktur penyusunnya, dia ada ligamentum gastrolenalis, ligamentum gastrocolica, terus ligamentum gastroprenica, dan juga ligamentum splenorenalis. Lanjut ke yang omentum minus. Nah, omentum minus ini strukturnya dia ada dua, yaitu ada ligamentum hepatoduodenal ini, dan juga ada ligamentum hepatogastricum. Terus, nah untuk yang hepatogastricum, dia melintas di antara hepar dan juga gaster. Untuk yang hepatoduodenal, ini di bagian yang lateral, dia melintas di antara duodenum dan juga hepar. Kemudian ada ligamentum peritone. Untuk ligamentum peritone, dia itu lipatan dari peritoneum yang melekatkan antara organ satu ke organ yang lainnya. Nah, di sini untuk yang hepar, dia dihubungkan oleh dinding abdomen anterior yang dimana terdapat ligamentum falcifum. Kemudian yang duodenum, dia ada ligamentum hepatoduodenal. Kemudian yang di gaster, dia ada ligamentum hepatogastricum. Kemudian untuk yang gaster, nah di diafragma dari gaster, dia itu ada ligamentum gastroprenica. Kemudian yang di bagian lien, dia ada ligamentum gastroplenica. Dan di kolon ada ligamentum gastrocolica. Untuk greater sac of abdomen dan lesser sac. Nah, greater sac itu dia juga dikenal dengan sebutannya rongga umum pada perut atau peritoneum dari rongga peritoneum yang sebenarnya. Dia adalah rongga perut yang berada di dalam peritoneum tetapi di luar dari lesser sac. Lesser sac ini dia bagian yang kecil ini, sedangkan yang greater sac itu dia yang lebih gede. Nah, deskripsi greater sac sendiri itu ada dalam 3 dimensi, dan hal ini terhubung dengan lesser sac, jadi saling berhubungan antara greater sac dan lesser sac. Dia melalui foramen omentum yang juga dikenal sebagai foramen Winslow atau foramen epiploid. Untuk yang di anterior, dia dibatasi oleh triad portal, vena portal, arteri
hepatik, dan saluran empedu komunis. Sedangkan yang laser Sachs, dia juga dikenal sebagai bursa omentum. Dia bagian dari rongga peritoneum itu sendiri. Untuk biasanya dia terdapat di mamalia atau manusia berhubungan dengan Greater Sachs dengan melalui foramen omentum atau foramen Winslow. Nah, pada mamalia, laser Sachs ini biasanya dia mengandung banyak lemak. Ini yang Greater omentum. Foramen Winslow ini dia jalur komunikasi antara rongga umum dan juga bursa omentum. Untuk yang anteriornya, dia dibatasi oleh batas bebas dari omentum minus dengan saluran empedu komunis, arteri hepatika, dan vena portal di antara kedua lapisannya. Untuk di bagian posterior, oleh peritoneum yang dia menutupi vena cava inferior. Untuk yang inferior, nah dia yang menutupi permulaan duodenum dan arteri hepatika, yang terakhirnya berjalan ke depan dan di bawah foramen sebelum naik di antara dua lapisan omentum minus. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan tentang foramen. Mungkin masih banyak kurang dan juga kurang detail dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.